Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang ditulis oleh akun Twitter yang bernama @penulismalam94. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Asrama TKW Berhantu. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan jangan lupa follow juga akun Twitter penulis. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Cerita kali ini Mimin akan berpindah ke cerita dari Mbak Fitri yang selama ia ada di penampungan asrama TKW menuju ke Taiwan. Ini banyak banget gangguan tidak kasat mata. Ketika semua surat, persyaratan serta dokumen yang dibutuhkan telah siap dan melakukan medical check up, aku langsung diantar oleh Mbak Nur ke penampungan asrama TKW yang ada di Cilacap. Selama aku tinggal di asrama TKW Cilacap, semua masih berjalan baik-baik saja. Aku pun mendapatkan banyak teman baru yang juga akan diberangkatkan menjadi pahlawan divisi bagi negara. Beberapa di antaranya mereka bertujuan ke Malaysia, Singapura, Hong Kong, Taiwan, dan juga negara Timur Tengah yaitu Saudi Arabia, Mesir, Kuwait, serta Qatar. Tidak terasa waktu berlalu sudah 2 bulan aku menyelesaikan pendidikan bahasa Kantonis. Karena Hong Kong yang merupakan awal niat tujuanku untuk bekerja. Beberapa kali aku interview dengan calon majikan melalui face kamera. Namun entah mengapa si calon majikanku ini selalu mengcancel karena aku disebut belum ada pengalaman bekerja dan juga masih terbatas dalam bahasa yang baru saja 2 bulan aku kuasai. Dengan sabar aku menunggu dan terus menunggu di penampungan asrama TKW cabang Cilacap sampai dengan hampir 6 bulan. Karena bagiku tidak ada kejelasan tentang keberangkatan menuju Hong Kong. Mbak Nur kemudian menyarankan untuk aku mengganti negara tujuan menuju ke Taiwan saja. Awalnya jujur saja aku merasa sangat keberatan karena itu membuatku akan semakin lama berada di asrama Cilacap. Sebab harus mengulang pelajaran bahasa Mandarin yang selama kurang lebih 2 bulan. Dengan bujuk rayu dan ucapan manis di sponsor, aku pun yang sudah kepalang basah berada di asrama itu lama, akhirnya mengikuti sajalah apa yang menjadi sarannya. Aku dijanjikan akan mendapatkan gaji lebih jika bekerja di negara Taiwan. Dan lagi pula akan ditempatkan bekerja di rumah sakit menjaga lansia, yang mana pekerjaan itu tidak seberapa berat jika dibanding bekerja membersihkan rumah dan mengurus anak. Mbak Nur pun berujar jika aku memilih untuk menjadi TKW ke Taiwan, aku langsung diberangkatkan ke asrama TKW yang berada di pusat, yaitu di daerah Bekasi, dan melakukan pelajaran bahasa Mandarin di sana. Mendengar hal tersebut, aku pun dengan optimis untuk pindah negara tujuan. Benar saja, lusa hari kemudian aku diantar Mbak Nur menuju ke asrama TKW yang berada di Bekasi itu. Sesampainya di sana, aku yang baru menginjakan kaki masuk dalam gerbang asrama pusat, melihat sekeliling wilayah itu dengan agak sedikit begidik ngeri. Bagaimana tidak, gedung asrama TKW pusat terlihat bangunannya sudah tua dan dihiasi lumut serta cat tembok yang sudah mulai mengelupas. Di halaman depan pun dihiasi oleh pohon beringin tua yang menambah kesan mistis. Lamunanku kemudian dikejutkan oleh Mbak Nur yang mengajakku masuk ke dalam gedung asrama khusus bagian negara Taiwan. Oh ya teman-teman, asrama TKW pusat ini dibagi menjadi 3 gedung ya. Gedung A khusus untuk mes para staf administrasi, kantor, dapur umum, ruang belajar bahasa, dan juga mes para driver. Gedung B khusus asrama para TKW yang ingin menuju ke Timur Tengah. Dan yang terakhir gedung C khusus asrama para TKW yang ingin menuju ke negara Hong Kong, Malaysia, Singapura,
Brunei, dan Taiwan. Pandanganku masih bergerilya mengamati ruang demi ruang yang berada di gedung C. Hingga ketika Mbak Nur yang berjalan di depanku menghentikan langkahnya. Tepat di pintu ujung gedung tersebut yang persis bersebelahan dengan tempat pembuangan sampah. Untuk sesaat aku menelan ludah melihat tempat baru yang akan diusinggahi lebih buruk daripada yang berada di cabang Cilacap. Duh, ini asrama pusat kok serem dan buat gak nyaman gini ya, batinku. Di sana nampak berjejer tempat tidur tingkat dan ada beberapa lemari besar untuk menyimpan barang. Tiba-tiba mulai ada semilir angin yang membuat bulu kuduku makin berdiri. Ketika aku melihat tepat di atas pembuangan sampah, itu ada pohon jamblang besar. Aku yang masih diliputi rasa was-was tidak nyaman, sekaligus canggung karena harus beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Terpaksa harus berpura-pura mengumbar senyum, menyapa teman-teman yang sudah terlebih dulu ada di sana. Satu persatu aku hampiri menjulurkan tanganku untuk berkenalan dengan mereka dan saling berbincang satu sama lain. Hingga ketika masuk kelas seorang calon TKW yang mungkin aku tebak umurnya tidak berbeda jauh dariku, langsung menghampiriku dengan tatapan yang sangat ketus. Aku masih mencoba tersenyum padanya dan menjulurkan tanganku kembali untuk berkenalan. Namun, wanita itu tidak bergeming. Udah Fit, biarin aja, gak usah digubris. Dia itu namanya Darsina, orangnya paling aneh di sini. Anggap saja dia gak ada, ujar Mbak Eka yang duduk di sebelahku. Menurut info dari Mbak Eka dan teman-teman para calon TKW yang lain, awal mula Darsina masuk ke penampungan TKW pusat ini normal seperti pada umumnya. Darsina juga terkenal periang, baik hati, dan rajin piket kebersihan. Darsina berasal dari penampungan TKW cabang Indramayu yang telah selesai melakukan pembelajaran bahasa selama di penampungan cabang dan akan segera diberangkatkan menuju ke Singapura. Naas, Darsina yang terkenal periang dan lincah tiba-tiba tergelincir jatuh dari pohon jamblang ketika ia sedang memanjat ingin mengambil buah tersebut. Akibatnya, tulang pinggul Darsina terkilir dan membuat tubuh Darsina ini panas kejang pada malam harinya. Darsina sempat meracau tidak jelas pada Mbak Yayu yang kini sudah diberangkatkan ke negara tujuannya. Jika Darsina kerap didatangi sosok wanita mengerikan yang tangan dan kakinya terpasung. Wanita itu terus menghampiri Darsina dan meminta bantuannya untuk membalas dendam. Darsina pun menjadi sering kesurupan dan mengamuk tidak jelas. Bahkan kejadian itu memicu 30 TKW lainnya ikut merasakan kesurupan massal. Kala itu pengurus asrama TKW tidak mau ambil pusing untuk kejadian hal yang di luar nalar. Yang terpenting, ketika Darsina sudah pulih dari cederanya, ia akan segera diberangkatkan ke negara tujuan karena si majikan sudah menunggu di sana. Namun karena kondisi Darsina yang terus memprihatinkan, terpaksa PT yang akan memberangkatkan Darsina harus mengcancel keberangkatannya. Darsina semakin hari semakin tidak terkendali dan dirinya menjadi memiliki dua kepribadian. Terkadang Darsina sadar berlaku seperti biasanya, tetapi seringkali Darsina berperilaku aneh. Darsina tidak ingat siapa dirinya, memakan rumput, mengacak-ngacak sampah dan juga berteriak-teriak tidak jelas. Aku menanyakan kepada Mbak Eka, mengapa Darsina tidak dibawa pulang kepada keluarganya saja? Dan Mbak Eka menerka jika ada permasalahan uang fee yang didapatkan dari PT pemberangkatan TKW sebesar 6 juta rupiah saat itu sudah diambil oleh keluarga Darsina. Dan oleh sebab itu, jika Darsina ingin dipulangkan ke kampungnya, keluarganya harus menebus Darsina seharga 6 juta rupiah plus biaya pembuatan paspor, plus biaya makan selama Darsina selama di asrama TKW. Keluarga Darsina yang memang bukan keluarga mampu tidak sanggup membayar penalti dari pengirim TKW dan hanya bisa pasrah menjaminkan Darsina berada di sini. Mendengar hal itu, sedikitnya aku merasa prihatin dengan permasalahan yang menimpa Darsina.
Dari kejauhan kuperhatikan Darsina hanya terduduk. Sesekali ia berbicara sendiri di tempat tidurnya yang lusuh dan juga agak berbau. Entah mengapa rasa kemanusiaanku muncul. Rasanya aku ingin mengenal Darsina dan berbicara dari hati ke hati. Sengaja aku memilih tempat tidur yang tepat berada di sebelah Darsina. Walaupun di sisi lain ada sedikit perasaan takut, namun aku tetap memberanikan diri agar supaya bisa lebih mengenal Darsina. Tidak terasa waktu bergulir. Kini saatnya makan malam bagi para seluruh calon TKW. Aku berjalan bersama Mbak Eka menuju gedung A untuk mengambil jatah makanan kami. Aku yang terus teringat akan Darsina, tidak lupa juga mengambilkan jatah makanan untuknya. Fit, kamu itu ambil jatah 2 makanan buat siapa toh? Jangan bilang buat Darsina, tanya Mbak Eka dengan menaikkan alisnya. Enggak Mbak, kasihan kan Darsina, pasti dia nggak makan kalau nggak diambilkan, jawabku. Mbak Eka hanya menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Kamu kok ngeyel sih dikandani? Darsina itu sudah berwujud setengah setan. Dia nggak akan merasa lapar Fit. Saranku, kamu gak usah deket-deket Darsina, nanti bakal muncul kesurupan masa lagi. Apa kamu mau tanggung jawab? Tanya Mbak Eka ketus. Aku paham ada kekhawatiran di wajah Mbak Eka mengenai Darsina. Namun bagaimanapun Darsina tidak boleh dijauhi. Seharusnya disupport dan didoakan agar cepat pulih, batinku. Aku tetap memaksa mengambil 2 jatah makanan. Satu untuk kehabiskan, yang satu aku berikan kepada Darsina sesudahnya. Segera aku mendekati Darsina yang hanya menatap kosong ke arah tembok. Dan dengan terbata-bata aku berucap, permisi, ini dimakan dulu ya Darsina, pasti kamu lapar seharian belum makan. Darsina yang menatap kosong ke arah tembok tiba-tiba menolehkan wajahnya kepadaku sambil berkata, tolong aku, tolong sempurnakan aku ingin pulang, aku tidak mau disiksa lagi. Sontak aku yang kaget segera membaca-baca doa yang aku ingat dan menggenggam tangan Darsina kuat-kuat. Darsina lalu menangis pilu sejadi-jadinya dan akhirnya tergeletak pingsan. Keadaan itu membuat kamar asramaku mendadak sepi karena sebagian pergi menjauh dari Darsina dan hanya beberapa calon TKW yang masih ada di dalam kamar membantu membaca-bacakan doa di sekelilingnya. Sudah tahu kan Fit, sekarang kamu lihat sendiri kan kalau Darsina ini sudah bukan manusia lagi, ucap Mbak Eka dengan agak membentak. Maaf Mbak Eka, bukannya saya mau ngeyel, tapi kasihan. Darsina itu belum makan, takut nanti sakit, jawabku dengan nada datar. Ya nggak mungkin sakit lah, lawong Darsina itu setan, sahut Mbak Yati yang kesal melihat aku membela Darsina. Di tengah perdebatanku dengan teman-teman calon TKW, perlahan mata Darsina terbuka dan mulai berucap, maaf saya lagi dan lagi membuat kegaduhan di sini. Terima kasih Mbak Fitri sudah mau peduli sama saya. Saya tahu Mbak Fitri orang yang baik. Tetapi maaf, terkadang saya seperti orang yang lumpuh, dikendalikan oleh sesuatu, bahkan seringkali tidak sadar siapa saya, ucap Darsina agak sedikit bergetar. Ini Darsina asli apa setan toh? Kalau sampean Darsina asli, cepat mandi sana. Kamu itu bau, bikin risih aja. Jangan lupa, nek wis mandi, mbok yo sholat toh Darsina, ben kamu gak terus-menerus kesurupan, ujar Mbak Eka. Enggak Mbak, maaf, ucap Darsina lemah sambil mencoba bangkit dari tempat tidurnya menuju ke kamar mandi. Aku berusaha untuk memapa tubuh Darsina dan sempat menawarkan untuk membantunya membersihkan diri. Tetapi Darsina menolak, mungkin karena ia merasa canggung baru pertama kali bertemu denganku. Setelah keluar dari kamar mandi, kulihat Darsina mengambil mukena dan sajadah yang akan ia pakai untuk sholat isya. Aku perhatikan dari belakang Darsina saat ia sedang mengadu kepada Tuhannya di antara sujud. Ada rasa iba yang besar mengalir di hatiku. Aku yakin
Darsina akan pulih seperti sedia kala dan akan bisa melanjutkan mimpi mengubah hidup keluarganya di kampung dengan cara menjadi TKW. Ketika Darsina sudah selesai menunaikan ibadahnya, ia menghampiriku yang sedang duduk di tempat tidur. Sembari makan, sedikit banyaknya Darsina mulai bercerita dari mana asal-usulnya dan menceritakan pengalaman traumatis yang ia alami sampai harus menjadi seperti tawanan yang terpasung di PT pemberangkatan TKW tanpa kejelasan. Darsina, wanita berusia 20 tahun, mempunyai mimpi luar biasa untuk membantu meringankan beban keluarganya di kampung yang hanya bekerja sebagai buruh tani dan juga pemberi makan ternak warga yang upahnya pun tidak seberapa. Darsina memiliki satu adik perempuan dan satu kakak laki-laki. Adik perempuan Darsina masih duduk di sekolah menengah pertama dan kakak laki-lakinya pun keadaannya tidak kalah memprihatinkan. Sang kakak yang diharapkan bisa menjadi tulang punggung keluarga harus pasrah menerima dirinya mengalami kelumpuhan saat bekerja menjadi buruh bangunan di kota karena terjatuh dari lantai 3. Darsina yang mulai tumbuh remaja pun tidak mau hanya berpangku tangan saja. Ia sengaja tidak menamatkan sekolah menengah pertamanya karena faktor ekonomi. Ia sempat bekerja menjadi pembantu rumah tangga di kota selama bertahun-tahun untuk mencukupi kebutuhan keluarganya di kampung, menyekolahkan adik perempuannya, serta membiayai pengobatan sang kakak. Karena di kampung halamannya banyak sponsor atau calon yang akan memasukkan calon TKW ke PT pemberangkatan TKW. Keluarga Darsina pun tergiur dengan iming-iming gaji besar bekerja di luar negeri dan juga uang fee yang akan diberikan kepada si calon TKW jika dirinya sudah melakukan medical check up. Tanpa pikir panjang, Darsina kemudian resign dari pekerjaannya di kota dan pulang kampung ke Indramayu untuk segera mengurus dokumen dirinya. Semuanya berjalan lancar saat Darsina berada di asrama TKW cabang Indramayu. Ia pun dengan mudah sudah mendapatkan majikan di Singapura dan menyelesaikan pendidikan bahasa Inggris dasarnya selama kurang lebih 1 bulan. Prosedur PT, Darsina harus tinggal selama kurang lebih 1-2 minggu di asrama pusat untuk pengurusan paspor. Darsina yang sudah menanti-nanti dirinya akan diberangkatkan ke Singapura dengan sangat antusias menyambut kabar baik jika ia akan diberangkatkan ke asrama pusat untuk pembuatan paspor. Darsina tidak pernah menyangka jika kehadirannya di asrama pusat menjadi sebuah awal petaka baru bagi hidupnya. Darsina mulai bercucuran air mata ketika ia mulai mengingat kembali dan melanjutkan ceritanya saat ia berada di asrama pusat. Kala itu sesudah selesai ia pulang dari kantor imigrasi pembuatan paspor, tepat di siang hari yang terik. Darsina, Mayang, dan Komala diajak untuk merujak bersama dengan Dinda. Darsina yang penampilannya agak tomboy, dengan senang hati ia menuruti kemauan 3 temannya untuk memanjat pohon jamblang yang berada di sebelah asrama Taiwan. Darsina dengan lincah mengambil beberapa buah jamblang yang terlihat segar. Namun saat ingin turun, ia merasakan kaki kirinya ditarik oleh sesuatu yang membuat dirinya jatuh dan terjerembab. Darsina masih mengingat jika pinggulnya membentur balok kayu dan kumpulan sampah kotor yang tepat berada di bawah pohon tersebut. Menurut Darsina, rasanya tidak seberapa sakit. Ia pun sempat tertawa-tawa dengan 3 teman yang lain, namun setelah dirinya bangkit, tiba-tiba tubuh Darsina terasa sangat amat berat. Pergelangan kaki dan tangannya seperti ada yang mengikat sehingga sulit digerakkan. Darsina yang sudah kotor karena terjatuh, ia segera menuju kamar mandi dan membersihkan diri. Ketika berada di kamar mandi, ia melihat sosok wanita yang kaki serta tangannya dipasung. Wanita itu hanya terduduk dengan rambut panjang yang terjuntai hingga ke lantai. Melihat hal aneh itu, perlahan Darsina menghampiri dan saat wanita itu mengadahkan wajahnya, terlihatlah jelas wajah wanita itu dipenuhi luka sayatan dan luka memar yang membuat Darsina teriak panik ketakutan. Mendengar gaduh teriakan Darsina dari kamar mandi,
Teman Darsina langsung menghampiri, namun ia tidak melihat apa yang Darsina lihat. Darsina kekeh berujar jika sosok itu masih ada dan menatap tajam ke arahnya. Dari mulai saat itulah, Darsina mulai merasakan teror yang berkepanjangan dalam hidupnya. Tepat di malam hari, Darsina merasa tubuhnya semakin berat dan sakit di beberapa persendian, seperti dipukuli oleh benda tumpul. Keadaan Darsina semakin memburuk, manakala ia merasakan rasa dingin di sekujur tubuhnya, hingga beberapa kali ia sempat tidak sadarkan diri. Mbak Yayu, salah seorang sahabatnya yang juga berasal dari Indramayu, merasa khawatir dengan keadaan Darsina, segera melaporkan kejadian tersebut kepada pengurus PT agar dicarikan tukang urut untuk memijat Darsina. Singkat cerita, ketika selesai dipijat, bukannya membaik, Darsina kembali kejang-kejang dan tidak sadarkan diri. Saat itu Darsina merasa jika jiwanya seperti diajak oleh seseorang wanita muda ke dimensi yang lain. Darsina melihat ada seorang wanita yang wajahnya hampir mirip dirinya, namun rambutnya ikal panjang, sedang dipasung di sebuah ruang gelap. Wanita itu meronta-ronta berteriak meminta tolong menggunakan bahasa Arab dan meminta untuk dikeluarkan dari tempat tersebut. Tidak lama ada seorang pria bertubuh tambun besar datang menghadap-menghadap. Darsina berpikir jika lelaki itu akan menyelamatkan si wanita yang terpasung, namun tebakan Darsina salah. Dengan keji si pria itu habis-habisan menyetubuhi dan juga menyiksa hingga babak belur. Darsina yang kali pertama melihat pelecehan menjijikan di depan matanya itu teriak-teriak meminta tolong. Tapi anehnya, dirinya seperti tidak terlihat oleh siapapun di situ. Darsina akhirnya mengerti jika ia tadi diajak oleh seorang wanita muda ke dimensi yang lain untuk melihat sebuah keadegan peristiwa yang tidak pernah terungkap kebenarannya. Tidak berhenti sampai di situ, Darsina pun diperlihatkan beberapa kejadian keji yang dialami wanita malang itu. Ia diberi kilas balik penglihatan saat wanita malang yang mengaku dirinya bernama Fatona ini datang ke rumah majikannya di Arab Saudi. Fatona yang baru dijemput dari agensi saat itu, baru di hari pertama sudah diperlakukan tidak layak oleh si majikan. Ia dipaksa bekerja lebih dari 12 jam tanpa berhenti dan hanya diberi makan sebutir apel yang hampir busuk. Oh iya, Darsina pun menjelaskan di keluarga itu terdiri dari sepasang suami istri dan seorang anak laki-laki yang mungkin berusia remaja. Hari ke hari yang dialami Fatona begitu sangat berat. Ia diancam untuk tidak boleh berbicara kepada tetangga dan bersembunyi jikalau ada tamu yang datang berkunjung. Hingga suatu ketika, Fatona yang kelelahan bekerja tidak sengaja membuat baju si majikan perempuannya ini rusak karena disetrika. Fatona dengan jujur mengakui perbuatannya, namun si majikan malah menempelkan setrika panas ke wajah Fatona dan langsung memukuli Fatona dengan kayu penggilingan adonan. Saat Fatona babak belur, anak laki-laki si majikan bukannya menolong, malah menyiramkan air panas ke tubuh Fatona. Sontak saja Fatona berlari berteriak histeris karena menahan sakit dan panas. Di sisa tenaga Fatona, ia sempat melakukan perlawanan dengan membawa sebilah pisau dapur dan mencoba menghunuskan ke majikan perempuannya. Namun karena tubuh si anak lelaki besar dan tegap, dengan mudah serangan Fatona ditangkis serta pisau yang dipegang Fatona akhirnya terlepas. Si majikan perempuan dan anak laki-laki yang sudah dirasuki iblis langsung menyeret dan memasung Fatona di gudang penyimpanan makanan. Tidak lupa kembali mereka berdua menghajar Fatona membabi buta, dan pisau yang digunakan Fatona untuk melindungi diri akhirnya berbalik dipaksa si majikan perempuan untuk melukai wajah cantik Fatona hingga berlumuran darah. Setelah puas menyiksa Fatona dan memperlakukannya lebih rendah daripada binatang, mereka berdua langsung mengunci Fatona sendiri di ruang gelap itu. Darsina mengerutkan kening mengingat terakhir kali ia diberi kilasan peristiwa yang merenggut nyawa malang Fatona.
Setelah mungkin hampir 2 bulan Fatona hidup seperti di neraka di antara keluarga biadab di Saudi Arabia, Fatona menerima siksaan fatal, yaitu dikala si suami majikan yang terbiasa mengendap-endap ke ruang penyimpanan makanan untuk melecehkan Fatona diketahui oleh majikan perempuannya. Sang majikan perempuan yang murka, si suami telah bermain serong melampiaskan amarahnya kepada Fatona dengan cara memukul kepala Fatona dengan tongkat kayu berkali-kali hingga Fatona ambruk bersimbah darah. Di sisa nafas terakhir, Fatona berkata lirik, "Kalian akan menerima akibatnya. Saya tidak ikhlas diperlakukan seperti ini lahir batin." Sampai akhirnya Fatona meninggal. Si majikan yang ketakutan segera melaporkan kematian Fatona kepada agensi di Saudi Arabia dan meminta memulangkan jenazah Fatona ke Indonesia. Keluarga biadab itu membuat cerita rekayasa jika saat keluarganya tidak ada di rumah, rumah tersebut disatroni rampok yang menyiksa Fatona sampai ia meninggal. Namun karena ada banyak keganjilan serta kecurigaan dari pihak polisi di sana saat mengatopsi jenazah Fatona, akhirnya si majikan pun dikenai hukuman kurungan dan denda yang harus dibayarkan. Bak sudah jatuh tertimpa tangga, uang santunan dan ganti rugi yang seharusnya diberikan untuk keluarga Fatona malah digelapkan oleh PT Pemberangkatan TKW yang tidak mau bertanggung jawab. Bahkan PT tersebut menyembunyikan kenyataan jika Fatona ini sudah meninggal di Saudi Arabia karena takut dituntut oleh pihak keluarga Fatona di Indonesia. Saat jenazah Fatona dipulangkan, para petinggi PT Penerbang TKW berniat untuk langsung menguburkan langsung jenazah tersebut di TPU terdekat agar permasalahan Fatona bisa cepat selesai. Sungguh malang nasib Fatona. Niatnya mencari uang di negara Arab, harus ia bayar dengan nyawanya. Setelah selesai, Darsina diberi penglihatan seluruh kisah kelam Fatona. Arwah Fatona berbicara kepadanya, "Maafkan saya Darsina, saya harus meminjam ragamu untuk membalaskan dendam saya di Indonesia kepada pengusaha pemberangkatan tenaga kerja yang keji itu. Tolong bantu saya menyelesaikan dendam saya Darsina," pinta arwah Fatona. Darsina yang iba dan juga terbawa perasaan kesal, ia pun setuju dengan permintaan Fatona. Darsina yang kala itu tidak berpikir panjang jika ia sama saja menyetujui raganya dikuasai arwah penasaran yang haus akan balas dendam. Tutup cerita Darsina. Aku kemudian menanyakan bagaimana kelanjutan Darsina untuk kedepannya. Karena bagaimanapun, Darsina harus kuat dan bangkit, jangan mau dikendalikan oleh arwah penasaran yang haus akan dendam. Darsina hanya menggelengkan kepalanya. Ia sendiri seperti sudah terperangkap oleh arwah Fatona yang sewaktu-waktu menguasai raganya dan juga secara tidak langsung terpasung di asrama TKW karena kondisinya yang belum stabil. Darsina pun berkali-kali dianjurkan pindah negara tujuan sama sepertiku sambil menunggu keadaannya membaik, tetapi dari hari ke hari belum ada perubahan yang berarti. Terakhir kali aku masih penasaran bertanya kepada Darsina, bagaimana cara Fatona ini membalas dendamnya kepada PT Pemberangkatan TKW. Darsina untuk sesaat terdiam dan menarik napas panjang. "Ya, mungkin dengan cara merasuki tubuh saya, Fatona bisa meneror para petinggi perusahaan tersebut dan membuat calon TKW yang lain menjadi tidak betah. Sebenarnya, Fatona ini hanya meminta petinggi PT Pemberangkatan TKW bertanggung jawab dengan cara memulangkan kembali jenazah Fatona ke kampung halamannya dan mengembalikan uang kematian yang seharusnya diserahkan kepada keluarganya di kampung." Fatona pun berpesan jika di PT ini tidak bertanggung jawab dan sebaiknya calon TKW yang lain mencari agensi perusahaan penerbangan TKW yang sudah jelas secara lisensi. Namun karena sudah berbeda alam, Fatona tidak bisa mengungkapkan apa yang menjadi keinginannya tanpa melalui perantara mediasi. Baru saja mulut Darsina berhenti berbicara, tiba-tiba tubuh Darsina kembali bergetar. Matanya menjadi putih semua dan mulai berteriak-teriak tidak jelas. Mbak Eka yang berada di luar langsung merangsek masuk kamar karena ternyata di luar
sudah ada lebih dahulu ada 10 orang mengalami kesurupan massal. Ini pasti kerjaanmu, Taufik. Kamu ini anak baru, kok ngeyel banget toh ya dikandani. Wis tak bilangi, jangan dekat-dekat dengan Darsina. Sekarang kamu coba tanggung jawab. Bentak Mbak Eka yang menunjuk-nunjuk wajahku dengan bengis. Aku menghela nafas, mencoba untuk fokus dan membacakan doa di telinga Darsina sambil memeluk tubuhnya erat. Tidak aku pedulikan suara teriakan Mbak Eka yang mulai berkata kasar kepadaku. Mbak Fatona, tolong kamu kasihan sama Darsina. Dia sama seperti kamu yang terpasung di PT ini karena ambisi kamu yang mau membalas dendam. Bisikku di telinganya. Seketika tubuh Darsina melemas dan tergeletak tidak sadarkan diri. Dari luar aku dengar suara orang yang kesurupan pun sudah lenyap. Untuk sesaat aku bisa bernafas lega karena kesurupan massal itu tidak sampai memakan waktu lama. Keesokan harinya aku dipanggil ke kantor di gedung A karena mendapat aduan jika akulah penyebab kesurupan massal dan kegaduhan di asrama gedung C. Aku kemudian diinterogasi dengan ketus oleh sang wanita tua yang aku ketahui adalah pemilik perusahaan. Singkat cerita, aku diancam untuk tidak berbicara apapun yang aku dengar dari Darsina. Karena jika aku sedikit saja berkomentar, aku akan dilaporkan ke polisian karena pencemaran nama baik dan tindak tidak menyenangkan. Karena tuduhan tanpa bukti, aku pun tidak mengerti apa salahku sampai dikenai hukuman piket selama 1 bulan penuh, membersihkan kamar mandi serta dapur umum. Dan bagi Darsina, ia dipindahkan kamarnya ke gudang belakang asrama. Selama 2 bulan lebih aku menjalani keseharianku di asrama pusat dengan perasaan yang luar biasa tidak nyaman. Aku hanya memiliki seorang sahabat, yaitu Darsina. Walaupun terkadang ia seringkali tidak sadarkan diri dan meracau tidak jelas. Oh ya, teman-teman, ada sebuah keanehan lain yang aku rasakan selama bersahabat dengan Darsina ini. Selain aku bersahabat dengan Darsina, ternyata Fatona sempat beberapa kali membantuku dalam pencarian majikan. Pernah suatu waktu saat aku selesai pelajaran bahasa Mandarin, aku dipanggil ke kantor untuk melakukan interview facecam dengan calon majikanku yang baru. Majikan itu mengaku pekerjaanku hanya menjaga seorang kakek dan menjaga rumah. Aku perhatikan wajah si majikan laki-laki yang menginterviewku ini pun terlihatannya baik dan hampir saja aku mendapatkan kontrak kerjaku di Taiwan. Beruntung, setelah aku diinterview, Darsina mengajakku untuk berbicara 4 mata karena ada pesan yang ingin disampaikan oleh Fatona mengenai calon majikanku ini. Fatona merasuki tubuh Darsina dan berujar jika majikan itu akan berperangai tidak baik. Dan sebelumnya ia seringkali berganti ART karena sifatnya yang menyebalkan. Aku yang kurang meyakini ucapan arwah penasaran Fatona sempat beberapa kali menanyakan asal-usul calon majikanku ini ke kantor. Namun staf di sana masih menutupi kenyataan yang ada. Hingga suatu ketika saat aku sedang piket membersihkan ruang kantor, tidak sengaja aku melihat beberapa dokumen para TKW yang tercecer dan ketika aku baca, aku sangat terkejut jika si majikan yang akan meng-hire-kanku sudah berulang kali bermasalah dengan ART-nya. Sontak saja aku membulatkan tekad untuk tidak menandatangani kontrakku dengan si majikan tersebut. Kejadian itu berulang kembali kedua kalinya saat ada tawaran pekerjaan untuk mengurus nenek. Seperti pada awal kejadian pertama, Darsina mendatangiku dan menjadi penyambung lidah dari arwah Fatona jika majikan yang kedua ini akan berlaku licik. Pekerjaanku di sana tidak hanya mengurusi nenek, namun mengurusi rumah besar serta kantor tempat si majikan ini bekerja. Aku yang sangat itu bimbang antara percaya dan tidak percaya, melakukan sholat tahajud di malam hari untuk menyerahkan keputusanku kepada Sang Maha Kuasa. Tepat di malam kedua setelah aku melakukan sholat tahajud, aku dimimpikan bekerja di sebuah rumah. Namun pekerjaan di rumah itu seperti tidak ada habis-habisnya. Dan nampak terlihat seorang wanita yang selet tubuhnya aku kenali. Ia adalah calon majikan kedua berbicara dengan sangat ketus.
Lantunan kumandang azan subuh membangunkanku dari mimpi. Dan untuk sesaat aku mengingat-ingat kembali akan makna mimpiku itu. Aku mengambil kesimpulan jika calon majikan yang kedua ini sepertinya memang tidak cocok untukku. Aku memantapkan hati untuk tidak menandatangani kontrak setelah diberi mimpi itu. Walaupun sempat ada sedikit perdebatan antara aku dan staf kantor yang meminta agar aku lebih baik menandatangani kontrak majikan itu saja. Kesabaranku pun akhirnya terbayar saat ada tawaran yang ketiga, menjaga seorang nenek di rumah sakit. Tanpa ragu aku langsung menandatangani kontrak tersebut karena secara rinci si majikan memberikan gambaran pekerjaanku di sana. Dan entah mengapa hatiku langsung srek saat melakukan wawancara facecam. Kalau tadi aku menceritakan hal yang baik dari Fatona, nah sekarang aku akan menceritakan pengalamanku yang juga ikut diganggu oleh arwah penasaran selama di penampungan. Fatona seringkali menggangguku dengan suara tangisan. Awalnya aku pikir ada seseorang teman asrama yang mungkin sedang menangis karena ingat keluarga di kampung. Setelah aku dekati sumber suara, ternyata bayangan siluet tipis wanita yang terpasung dengan rambut panjang yang menjuntai. Arwah Fatona pun sempat menjambak sampai rambutnya rontok dan menarik kakiku. Bahkan ketika aku terbangun dari tidur, rasanya seluruh persendianku sangat amat berat dan di beberapa bagian terlihat ada bekas memar. Aku sempat kesal saat itu karena setiap malam hampir mendapatkan luka memar dan banyak rambutku yang rontok di tempat tidur. Bukan tanpa alasan aku menuduh si arwah penasaran Fatona. Karena di hari ketiga aku terus-terusan diteror. Darsina menghampiriku dan meminta maaf karena semua yang kualami adalah perbuatan usil arwah Fatona yang hanya ingin berbagi pengalaman penyiksaannya. Bukan sekali dua kali aku melihat secara langsung bayangan arwah Fatona, suara tangis, dan sampai penyerangan fisik saat malam hari. Tetapi aku menerima semua peristiwa yang aku alami adalah sebagai pertanda untukku lebih bisa mendekatkan diri kepada Allah yang Maha Kuasa, agar selalu dihindari dari segala bentuk gangguan tidak kasat mata. Dan bagi Fatona, aku berpikir mungkin yang ia lakukan kepadaku adalah sebuah bentuk berbagi pengalaman pahitnya selama ia bekerja di luar negeri. Dan jangan sampai aku salah ataupun tergesa-gesa memilih majikan karena akan berdampak fatal. Akhir cerita, aku tidak lama diberangkatkan ke negara tujuanku, Taiwan, dan benar-benar mendapatkan majikan yang baik di sana sampai dengan kontrakku habis. Untuk kabar Darsina, terakhir kali aku dengar karena pihak PT Perkembangan TKW sudah muak dengan perilaku Darsina yang sering kesurupan. Mereka memanggil orang pintar untuk menyembuhkan Darsina, dan ia segera diberangkatkan ke negara tujuannya ketika kondisinya membaik. Arwah Fatona sendiri masih ada di asrama TKW itu dan selalu menagih keadilan bagi dirinya dengan cara meneror para calon TKW lain yang akan diberangkatkan. Itulah teman-teman peristiwa horor yang pernah dialami selama di asrama TKW Pusat. Di balik cerita horor tersebut, ada drama yang dibuat para petinggi perusahaan penerbangan TKW hanya untuk keuntungan pribadi. Ada banyak pelajaran yang bisa diambil dari peristiwa ini, yaitu buat teman-teman yang punya ART di rumah, tolonglah untuk saling menghargai dan memperlakukan dengan manusiawi ART ataupun karyawan lainnya. Karena derajat kita sama di mata Tuhan. Yang membedakan hanyalah amal perbuatannya. Pelajaran kedua adalah jangan sekali-kali menggunakan atau mengambil hak milik orang lain. Apalagi orang yang dirampas hak miliknya ini sedang benar-benar membutuhkan. Last but not least, yaitu kepedulian terhadap sesama yang membutuhkan pertolongan kita. Oke teman-teman, seperti itulah akhir dari kisah ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pelajaran untuk kita semua. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.